sekarang sementara berupaya untuk memerangi stunting, dan kita tahu bahwa salah satu sektor di dalamnya itu adalah RSUD. Gimana Ya, peran RSUD dalam hal penanganan stunting ini, Dok? ya. Terima kasih. Untuk penurunan stunting memang rumah sakit dilibatkan juga. Namun untuk saat ini rumah sakit dilibatkan hanya dalam bentuk kuratif. Kuratif istilahnya perawatan. Nah, yang mana yang dirawat? Yang dirawat itu adalah anak-anak yang ditemukan gizi buruk. Namun sebenarnya kalau menurut kami, terutama saya sebagai dokter spesialis kandungan, sebenarnya harusnya yang menjadi leading sektor kami itu ada yang leading sektor stunting itu adalah dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak, di mana stunting bisa kita cegah jika kita itu namanya menjalankan apa yang disebut program 1000 hari kehidupan manusia. Jadi sejak dia dibuahi dan didiagnosis hamil itu ibu, itu sudah harus diikuti. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Tidak susah. Mengikuti ini bisa lewat puskesmas maupun bisa lewat rumah sakit, di mana ibu-ibu tadi itu memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Nah, grafik-grafik itu sudah ada di dalam kartu KMS, dan itu sebenarnya kalau dijalankan secara seksama oleh bidan maupun eh, eh, petugas-petugas yang lain dari kadar posyandu, itu sebenarnya sudah bisa. Dan tidak boleh tidak, pasien-pasien itu harus selalu memang di USG sejak awal. Nah, yang harus diperhatikan bukan cuma oh ibunya ini tidak naik berat badannya, tidak. Nah, yang harus diperhatikan apakah asupan didapat ibunya selama hamil ini memang bisa membantu adanya peningkatan berat badan ibu maupun peningkatan berat badan bayi. Dan itu yang harusnya, yang mungkin harus selalu kita adakan namanya beberapa eh, pertemuan dan mempunyai ada solusi gitu. Nah, terkait kemampuan apa sih yang bisa didapatkan si bayi, si jabang bayi itu supaya jangan terjadi stunting. Nah, di bagian kebidanan itu kita sekarang sudah ada terjadi pergeseran. Kalau dulu orang tuh kita mencegah terjadinya anemia, karena anemia yang akan membuat eh, apa namanya pertumbuhan itu terhambat. Ternyata bukan cuma eh, tablet tambah darah sekarang yang dibutuhkan, mulai dari asupan asam folat, asupan vitamin, dan sekarang malah yang dicari itu namanya asupan mikronutrien, sehingga sebaiknya yang diberikan kepada ibu hamil yang kalau diprediksi akan terjadi melahirkan bayi stunting itu bukan cuma tablet tambah darah tapi mikronutrien. Nah, dari mana mikronutrien tadi itu? Banyak sebenarnya. Dari makanan-makanan bergizi maupun dari suplemen-suplemen yang lebih spesifik lagi. Nah, untuk suplemen itu memang tidak murah, dan itu kalau bisa memang lewat bantuan pemerintah. Nah, lewat bantuan pemerintah memberikannya suplemen yang betul-betul dibutuhkan oleh si ibu. Nah, bagaimana cara kita tahu ibunya butuh apa? Jadi memang ibu itu harus membutuhkan bukan cuma pemeriksaan USG dan lain, tapi pemeriksaan laboratorium yang lebih spesifik lagi. Kalau dia dicurigai bahwa dia akan melahirkan bayi stunting. Setelah bayinya lahir, itu harus diikuti lagi tuh. Jangan semua diserahkan ke bagian-bagian preventif. Harus didiskusikan bahwa oh ini bayi umpamanya lahir beratnya rendah, itu sudah harus ada kode dari dokter spesialis anak bahwa yang kayak ini yang harus dibutuhkan oleh si anak itu tadi. Dan itu harus memang ada satu ada suatu bangunan kerjasama antara multisektoral. Nah, leadingnya tadi si dokter anak tadi, begitu bayinya sudah ketahuan oh ini bakalan ada gangguan pertumbuhan. Nah itu. Nah, makanya saya bilang bahwa walaupun saat ini BKKBN sebagai leading sektor kasus stunting, tapi sebaiknya memang harus ada yang namanya pertemuan-pertemuan antara BKKBN, kemudian kolegium dokter spesialis kandungan dan kolegium dokter spesialis anak, dan di backup sepenuhnya oleh pemerintah, terutama ini pemerintah Kota Bau. Jadi kita bisa lebih spesifik lagi untuk
bukan lagi mencegah ya, maksudnya kalau mencegah itu kan dari sektor mungkin dari dinas kesehatan, tapi untuk lebih mudah melakukan kurasi terhadap ibu yang hamil dengan potensi stunting maupun anak yang lahir dengan potensi stunting. Itu pendapat saya. Dok, gimana kalau melihat perkembangan? Apakah trennya itu naik atau menurun yang ditangani oleh rumah sakit? Kalau kami sih insya Allah alhamdulillah trennya sih tidak naik dan tidak turun ya Pak, stagnan, karena kasusnya mungkin tidak banyak. Jadi mungkin eh, kalau yang saya lihat sih kemarin stunting yang dirawat saat dalam 2 bulan ini tidak ada. Tapi mungkin yang ada sekarang yang sudah dalam treatment, sudah artinya bukan lagi dirawat di rumah sakit, tapi sudah kembali ke rumah. Tapi saat ini yang untuk di dalam rumah sakit kita sendiri, alhamdulillah sih tidak ada kita merawat bayi-bayi stunting. Ya, berarti dalam hal ini rumah sakit tetap memberikan peran yang maksimal untuk hal tersebut, Dok ya? Betul betul. Jadi kami sih bukan apa ingin mengajari atau membuat ini, tapi maksud saya ada beberapa porsi yang memang kalau bisa itu didesain memang akan ditangani oleh rumah sakit sejak awal gitu. Sehingga penanganannya bisa lebih Bisa lebih komprehensif dan komprehensif. holistik. Oke, makasih, Dok.